Om Swastiastu, baik dokter, perkenalkan kami dari SGDA 3 pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan student project kami dengan judul Hemangioma. Berikut merupakan daftar anggota SGDA 3 yang akan mempresentasikan student project berikut. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Lorena Samantha Adelina dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu pada bagian latar belakang. Jadi, hemangioma merupakan tumor jaringan lunak yang sering terjadi pada bayi dan anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun. Hemangioma dapat muncul pada setiap bagian tubuh, terutama pada wajah atau kepala bayi. Sekitar 1,1% sampai 2,6% malforasi vaskuler dari hemangioma sudah tampak sejak lahir dan dapat berkembang hingga usia anak-anak bahkan hingga dewasa. Hemangioma dapat mengalami dua involusi atau regresi secara spontan selama masa anak-anak pada rentang usia 5-7 tahun, bahkan sampai usia 10-12 tahun. 4-10% kasus hemangioma terjadi pada bayi dengan ras Kaukasia dengan prevalensi 3-5 kali lebih tinggi pada bayi perempuan dibandingkan dengan bayi laki-laki. Hemangioma jarang terjadi pada bayi dengan kulit gelap. Angka kejadian juga meningkat pada bayi yang lahir prematur, bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1.200 gram, dan pada kehamilan usia lanjut. Hal ini dikaitkan dengan kemungkinan hipoksia sebagai penyebabnya. Lesi pada hemangioma paling banyak ditemui di area kraniofasial sebesar 60%, dan 80% kasus hemangioma terjadi hanya pada satu area lesi, sementara 20% sisanya adalah lesi multiple. Hemangioma multiple biasanya disertai dengan hemangioma di organ tubuh, terutama pada hepar. Meskipun banyak kejadian hemangioma yang ditemukan di masyarakat, namun hingga saat ini pengetahuan masyarakat akan penyakit ini masih sangat rendah. Baik, sekian latar belakang yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Mandejan Kanyana. Dengan 3 digit NIM terakhir 127, saya akan melanjutkan untuk presentasi rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project ini. Nah, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari student project ini yaitu apa definisi, etiologi, bagaimana patogenesis, gejala klinis, apa faktor risiko, bagaimana diagnosis, apa diagnosis banding, bagaimana petanda laksanaan dan prognosis dari hemangioma. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari student project ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dari student project ini. Nah, selanjutnya ada pun manfaat dari student project ini yaitu yang pertama adalah bagi mahasiswa kedokteran, yaitu menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi, etiologi, patogenesis, gejala klinis, faktor risiko, tahap diagnosis, diagnosis banding, penata laksanaan, dan prognosis dari hemangioma. Nah, bagi sivitas akademika, sebagai pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang hemangioma. Nah, institusi dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam student project ini, terutama dalam memahami hemangioma, dan juga dapat menambah perpustakaan di Universitas Udayana. Nah, bagi masyarakat, masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang hemangioma melalui student project ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Niputu Rahmata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 222. Mohon izin untuk melanjutkan bab 2 mengenai hemangioma. Definisi hemangioma berasal dari bahasa Yunani yaitu heima yang berarti darah dan memiliki akhiran oma yang berarti tumor. Hemangioma adalah tumor jinak yang paling sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Hemangioma sering dikatakan sebagai tanda lahir, strawberry marks, karena penampilan klinisnya berbentuk seperti benjolan berwarna merah cerah di permukaan kulit yang terjadi karena proliferasi sel endotel. Hemangioma bisa muncul di bagian tubuh mana saja, di punggung, wajah, dada, kulit kepala. Hemangioma yang terjadi pada bayi setelah lahir dan menyusut pada usia 5 tahun, kemudian dapat pudar pada usia sekitar 10 tahun. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan saya Dea Gracia Eliani sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Etiologi hemangioma belum diketahui secara pasti, namun diduga akibat stres hipoksik yang meningkatkan ekspresi glucose transporter 1 dan vascular endothelial growth factor yang menyebabkan pergerakan pada endothelial progenitor sel. Sel progenitor ini berupa hemangioma stem cell. Ada beberapa faktor juga yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hemangioma, yaitu lahir prematur, berjenis kelamin perempuan, memiliki berat badan lahir rendah, mengalami gangguan perkembangan selama dalam kandungan, dan menderita kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Baik, sekian dari etiologi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Putu Sutandewi Indrastuti dengan 3 nickname terakhir 181, izin untuk menjelaskan patogenesis dari hemangioma. Hemangioma sering disebut sebagai hemangioma infantil, merupakan tumor jinak yang menunjukkan fase proliferasi awal dan cepat selama tahun pertama kehidupan yang ditandai dengan adanya hiperplasia endotel dan juga perisitik. Hemangioma infantil merupakan hasil dari vaskulogenesis yang tidak teratur, yaitu pembentukan pembuluh darah yang baru dari sel induk dan diikuti dengan angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada sebelumnya. Hipoksia memicu adanya suatu disregulasi, menyebabkan ekspresi berlebihan dari faktor angiogenik, yaitu endothel vascular growth factor, dengan cara menginduksi transkripsi dari gen VEGF. Kondisi hipoksia ini berkepanjangan, memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar HIV alfa yang menyebabkan adanya akumulasi juga stabilisasi protein domain pas endotel, mRNA yang mengkode faktor transkripsi HIV2 alfa berkepanjangan sehingga menimbulkan suatu hemangioma. Adapun teori lainnya yaitu teori embolisasi plasenta, di mana patogenesis hemangioma infantil itu menunjukkan bahwa perkembangannya sejajar setelah suatu pembuahan, berproliferasi pada awal kehamilan, lalu mencapai suatu kestabilan. Selama perkembangan plasenta, angiogenesis menjadi sangat cepat dan dikendalikan oleh adanya faktor penghambat yang dapat mencegah darah membentuk pembuluh darah yang tidak tepat pada jaringan ibu dan juga jaringan normal. Baik, mungkin sekian dari presentasi yang saya jabarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Putri Kinanti dengan 3 digit NIM 190, izin menjelaskan mengenai gejala klinis. Baik, untuk hemangionoma memiliki tanda yang khas terdapat pada kulit serta dapat dilihat secara visual atau melalui mata, di mana tandanya akan muncul seperti benjolan kenyal berwarna merah yang tumbuh pada area sekitar wajah, terutama pada leher, kulit kepala, dada, punggung, bahkan pada area mata pada bayi. Lalu terdapat 3 fase juga dalam gejala klinis ini. Yang pertama ada fase proliferasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan awal akan adanya warna area yang pucat pada kulit, dan juga terdapat makula eritema, telangiostasia atau bintik ekismosis. Lalu yang kedua fase involusi, di mana fase ini terjadi sebelum 1 tahun pertumbuhan dan setelahnya akan memasuki fase involusi, di mana fase involusi merupakan fase di mana kulit mengalami hemangionoma akan tumbuh menjadi sembuh, dan juga bekas hemangionoma akan memudar menyerupai warna kulit normal dan terdapat beberapa area yang mengalami penyembuhan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Madu Sanjaya dengan 3 digit terakhir 208. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko. Jadi, hemangioma bisa diklasifikasikan menjadi 2 tipe. Keduanya masuk ke dalam kategori hemangioma kongenital disebabkan oleh karena proses terjadinya sudah berlangsung sejak masa kehamilan. Lalu untuk gambaran klinis, sering juga ditemukan dengan tonjolan berwarna merah, telangiectasia dengan tanda permukaan kasar atau sentral lebih pucat. Untuk faktor risiko lainnya bisa juga disebabkan karena dipengaruhi ras atau Kaukasia, malparietas, dan usia ibu pada saat hamil lebih dari 30 tahun. Bayi prematur cenderung lebih rentan mengalami tumor multiple dan rasio dipengaruhi oleh jenis kelamin lebih dominan terjadi pada wanita. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih lanjutnya. Next. Baik, perkenalkan saya Rivalvin Juli Tanpa Kakak Putra dengan 3 digit terakhir 188 akan melanjutkan presentasi mengenai diagnosis hemangioma. Jadi dalam penegakan diagnosis perlu dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang utama. Beberapa kunci yang perlu ditanyakan adalah onset, perkembangan, dan pertumbuhan lesi, adanya perdarahan, dan gangguan penglihatan. Pada kasus infantil hemangioma, pemeriksaan USG ditemukan massa yang terdefinisi dengan baik dengan kepadatan pembuluh darah yang tinggi tanpa kelainan lemak di sekitarnya. Dengan vaskularisasi yang beragam, berdenyut, dan aliran cepat pada pemeriksaan Doppler dengan membentuk gelombang arteri dan vena. Untuk pemeriksaan MRI dapat dilakukan hanya untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai luasnya keterlibatan jaringan lokal. Sekian presentasi saya dan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Olivia Theodora dengan 3 digit NIM terakhir 090. Saya izin untuk mempresentasikan tentang diagnosis banding. Ada berbagai diagnosis banding yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, congenital hemangioma, di mana perbedaannya terletak pada onset dari lesinya. Untuk congenital hemangioma, muncul saat dalam kandungan, sementara hemangioma kebanyakan muncul saat sudah lahir.
Yang kedua, ada pyogenic granuloma yang merupakan kelainan proliferasi seperti tumor yang terjadi karena infeksi non-spesifik bukan neoplastik dan terjadi pada oral cavity. Sedangkan hemangioma merupakan benign vascular tumor yang biasa terjadi pada wajah, kulit kepala, dada, ataupun punggung. Yang ketiga ada kaposiform hemangioendothelioma, di mana perbedaannya terlihat pada lesi. Untuk kaposiform hemangioendothelioma memiliki lesi tunggal berwarna merah gelap dengan diameter besar serta peninggian. Sedangkan hemangioma umumnya memiliki lesi multiple berwarna merah terang dengan diameter yang lebih kecil serta peninggian. Yang keempat ada vascular malformation, di mana vascular malformation tumbuh lebih lambat dibandingkan hemangioma. Seiring berjalannya waktu, lesi vascular malformation tidak mengecil, sementara lesi hemangioma akan mengecil. Yang kelima, ada macrocystic lymphatic malformation, di mana perbedaannya terletak pada lesinya, yaitu macrocystic lymphatic malformation memiliki lesi besar berwarna kulit normal ataupun kebiruan dan terlihat seperti ada massa di bawah kulit. Sedangkan untuk hemangioma, lesinya seperti ceri dan berwarna merah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayutena Utari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan pada hemangioma. Pada hemangioma dapat diberikan propranolol, di mana bekerja untuk memblok beta adrenergi. Dimulai dengan dosis 1 mg per kilogram per hari, dan maksimal diberikan yaitu 3-4 mg per kilogram per hari. Dan juga dapat diberikan kortikosteroid seperti triamcinolone 25 mg per ml dengan dosis 3-5 mg per kilogram. Dan juga jika mengganggu jalan napas, dapat diberikan prednison atau prednisolon. Dan juga dapat diberikan vincristin, di mana bekerja merusak mitosis melalui pembentukan mikrotubul. Dan juga dapat diberikan interferon alfa, dosisnya yaitu 1 juta IU, dan meningkat menjadi 3 juta IU setiap hari selama bulan pertama terapi. Dan juga untuk lesi yang superficial dapat dilakukan terapi laser dan pembedahan. Indikasinya ini untuk pembedahan terapi laser yaitu gagal dalam terapi farmakoterapi, kontraindikasi pada farmakoterapi, dan hemangioma yang besar dengan penurunan trombosit, dan hemangioma yang tidak mengecil setelah usia 6-7 tahun. Next. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Ida Ayu Pemangananta Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Tingkat keparahan manifestasi klinis, diagnosis, dan tata laksana yang tepat akan memberikan dampak atau pengaruh pada prognosis suatu penyakit. Hemangioma memiliki prognosis yang ditentukan oleh jumlah, kecepatan pertumbuhan, lokasi, dan tentu saja oleh ketepatan diagnosis dan tata laksana yang baik secara obat-obatan maupun tindakan invasif. Prognosis yang buruk pada hemangioma apabila merupakan hemangioma multiple, tumbuh sangat cepat yang disertai dengan komplikasi, lesi visceral atau lesi dalam, juga diagnosis dan terapi yang tidak tepat. Namun, sebagian besar hemangioma memiliki prognosis yang cukup baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya di sini perkenalkan, saya Yonal Macaya dengan 3 digit terakhir 147. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi, yaitu dengan membahas bab 3 mengenai hemangioma. Baik, yang pertama di sini untuk kesimpulan, ada beberapa poin penting, di mana yang pertama, hemangioma merupakan tumor jaringan lunak yang terjadi pada kulit bagian atas atau kapiler. Selanjutnya, etiologi hemangioma belum diketahui secara pasti, tetapi risikonya meningkat pada bayi prematur jenis kelamin perempuan, bayi dengan berat badan lahir rendah, serta adanya kelainan genetik dan perkembangan. Selanjutnya, gejala hemangioma di sini meliputi gejala berwarna merah di sekitar wajah, leher, kulit kepala, dada, dan punggung. Gejala hemangioma di sini sendiri terdiri dari fase proliferasi, involusi, dan involojit. Nah, untuk faktor risikonya meliputi ras kehasilan, bayi lahir prematur, penggunaan obat-obatan saat kehamilan, dan riwayat kelainan vaskular pada keluarga. Untuk diagnosis hemangioma,
ditegakkan dengan observasi manipulasi klinis maupun onset, dan untuk pemeriksaan penunjang dapat berupa USG. Untuk diagnosis banding hemangioma meliputi pyogenic granuloma, caposiform hemangioendothelioma, vascular malformation, dan macrocytic lymphatic malformation. Untuk tata laksana hemangioma di sini meliputi pemberian bloker beta adrenergic, kortikosteroid, vincristine, interferon alfa, serta terapi laser dan pembedahan. Baik, selanjutnya di sini untuk saran, kami mengharapkan masukan demi memperbaiki kekurangan yang dimiliki studi proyek kami agar dapat menjadi sumber informasi yang lebih lengkap sehingga dapat mempermudah pencarian informasi mengenai hemangioma. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh guru saya. Terima kasih. Baik dokter, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan student project kami. Baik, sekian presentasi student project SGDA 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.